Ini merupakan video lanjutan daripada materi mengenai pusat massa. Ketika terjadi perubahan posisi pusat massa terhadap waktu, maka akan menghasilkan yang disebut dengan kecepatan ataupun percepatan pusat massanya. Nah, kecepatan pusat massa ini kita simbolkan dengan VPM atau kecepatan yang kita simbolkan dengan V. Ini kita simbolkan dengan V pusat massa. Nah, kecepatan itu merupakan turunan jarak terhadap waktu. Jadi, tadi sudah kita tentukan posisi pusat massanya itu kita sebut dengan RPM. Nah, turunan daripada RPM terhadap waktu itu disebut dengan kecepatan. Nah, tadi sudah kita turunkan bahwa RPM itu merupakan RPM, saya tuliskan di sini ya. RPM itu merupakan 1/M, di mana massa M ini merupakan massa total gitu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N RI MI. Nah, jika kita sederhanakan dengan menggunakan persamaan ataupun turunan daripada RPM terhadap waktu, maka kita dapatkan persamaan yang seperti ini. Jadi kita masukkan persamaan ini sehingga kita hasilkan persamaan yang seperti ini. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa turunan daripada RI, itu ya, turunan daripada RI terhadap waktu itu disebut dengan kecepatan. Jadi karena di sini RI berarti kita sebut sebagai VI. Oke? Nah, ini berarti persamaan kecepatan pusat massa yang ini. Selanjutnya untuk menentukan percepatan pusat massa. Percepatan itu merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi percepatan pusat massa kita dapat tentukan dengan menurunkan kecepatan yang sudah kita dapatkan tadi terhadap waktu. Jadi kita udah buat di sini turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, selanjutnya kita pindahkan yang sudah kita sederhanakan ini ke turunan, kita ganti VM-nya ini terhadap yang sudah yang kita sederhanakan ini. Sehingga dihasilkan bentuk yang seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini, kamu bisa coba lihat bahwa turunan kecepatan I terhadap waktu itu sama dengan AI. Ini sama dengan AI. Sehingga kita bisa sederhanakan bahwa percepatan pusat massa itu akan sebanding dengan percepatan massa suatu massa tertentu dikali dengan massa tersebut. Nah, bagaimana hubungan kecepatan dan percepatan ini terhadap momentum? Itu yang boleh kita lihat untuk selanjutnya. Jadi, kecepatan pusat massa ini tadi sudah kita dapatkan bahwa kecepatan pusat massa itu sama dengan 1/M sigma daripada VI dikali MI. Nah, sebelumnya pada materi-materi sebelumnya kita pernah belajar bahwa VI dikali MI itu sama dengan momentum. Nah, dalam hal ini berarti ini sama dengan 1/M gitu ya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N VI dikali MI berarti momentum I. Nah, kalau momentum yang kita jumlahkan itu ada sebanyak N, berarti ini sama dengan 1/M sigma I sama dengan 1 sampai dengan N PI, momentum I itu sama dengan momentum total. Nah, jadi kecepatan pusat massa itu akan sebanding dengan momentum totalnya. Selanjutnya, kita menghitung ataupun merumuskan percepatan pusat massa bagaimana hubungannya terhadap momentum. Nah, tadi sudah kita dapatkan bahwa percepatan itu merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Kecepatan itu, ini udah kita dapatkan bagaimana hubungan kecepatan dengan momentum. Jadi, dari sini kita masukkan ke sini, berarti yang ini turunannya, turunan kecepatan terhadap waktu. Kemudian kita masukkan kecepatan itu apa? Momentum total per M, gitu ya. Jadi kita masukkan momentum total per M.
Kalau kita sederhanakan, dia akan dapat seperti ini. Nah, kamu coba ingat. Sebelumnya kita pernah belajar bahwa turunan daripada momentum. Jadi, turunan momentum terhadap waktu itu akan sama dengan F atau gaya. Nah, turunan momentum terhadap waktu itu sama dengan gaya. Nah, dari sini karena ini adalah momentum total, berarti kita gunakan sigma F. Itu ya. Berarti percepatan pusat massa itu sama dengan 1/m sigma F eksternal gitu. Nah, kalau kita sederhanakan lagi berarti sigma F ini sama dengan jumlah massa totalnya gitu ya, jumlah massa total pada sistem yang ditinjau atau M besar dikali dengan percepatan massanya. Nah, jika gaya yang terjadi pada pusat massa atau gaya eksternal yang terjadi itu sama dengan 0. Berarti percepatan pusat massanya itu akan sama dengan 0 karena gayanya itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0 berarti percepatan pusat massanya itu akan sama dengan 0. Nah, dalam hal ini sistem pusat massa diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Karena percepatannya adalah 0 berarti pusat massa tersebut diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya, percepatan pusat massa itu akan sebanding dengan turunan daripada momentum total terhadap waktu. Dan jika percepatan pusat massa ini 0, tadi kita sudah dapat ya, percepatan pusat massa ini 0, berarti momentum totalnya itu adalah konstan. Nah, dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa ketika sistem pusat massa itu diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan, maka momentum total sistem itu akan konstan. Nah, coba kita lihat pada soal berikut. Jika sebuah batu dijatuhkan pada T sama dengan 0 second, batu kedua dengan massa 2 kali lipat massa batu pertama dijatuhkan pada titik yang sama pada T sama dengan 100 milisecond. Nah, 100 milisecond ini sama dengan 0,1 second ya. Oke, yang ditanya sekarang berapa jauh di bawah titik lepas pusat massa dari kedua batu pada T sama dengan 0,3 second. Nah, jika kita gambarkan, misalnya sebuah batu dijatuhkan. Ini kita sebut dengan bidangnya. Nah, massa 1 itu dijatuhkan pada T sama dengan 0 second. Oke, selanjutnya massa 2, ini M1, ini M2 sama dengan 2M1. Dan massa 2 dijatuhkan pada T sama dengan 0,1 second. Ada selang waktu. Yang ditanya, berapa jauh di bawah titik lepas pusat massa dari kedua batu pada T sama dengan 300 milisecond. Jadi ketika batunya jatuh pada T sama dengan 0,3 second. Yang ditanya berapa jaraknya? Kita sebut sebagai R1. Nah, untuk M2, dia jatuh sebesar selama T sama dengan 0,3 second. Kita sebut sebagai R2. Yang ditanya berapa R1 dan berapa R2-nya. Yang ditanya ya, berapa R1 dan berapa R2-nya. Nah, ini merupakan gerak jatuh bebas. Karena dalam kondisi sebuah batu tersebut dijatuhkan. Nah, ini adalah GJB, gerak jatuh bebas. Nah, kalau gerak jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya itu adalah 0 dalam gerak jatuh bebas. Nah, dari hal ini kita harus menentukan terlebih dahulu jaraknya. Kita harus tentukan R1-nya, R2-nya. Baru kita menentukan pusat massanya. Berarti, ini kan ditanya pusat massa ya. Pusat massa. Sebelum menentukan pusat massa, kita akan tentukan R1 dan R2 terlebih dahulu. Nah, dalam gerak jatuh bebas, kita turunkan persamaan gerak jatuh bebas ini dari gerak lurus, di mana gerak lurus S sama dengan V0 ditambah setengah GT kuadrat gitu ya.
Nah, berarti S di sini ini merupakan jarak tempuh batu tersebut. Berarti kita sebut dalam hal ini R. Ini sama dengan V0. Kalau gerak jatuh bebas, V0-nya itu sama dengan 0. Kita tidak memberikan kecepatan awal. Ditambah setengah, G di sini, T kuadrat gitu ya. T kuadrat. Berarti R itu sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kita tentukan R1 dari sini. R1 itu sama dengan setengah dikali 9,8 dikali T kuadrat. Nah, coba kamu lihat di sini. T kuadrat. Dia bergerak selama 0,3 second. Dari titik awalnya itu, waktu awalnya itu adalah 0 second. Berarti bergerak selama 0,3 second. Berarti 0,3 second dikurang 0 second. Oke? Nah, ini sama dengan setengah kali 9,8, ini kuadrat ya. 0,3 second kuadrat, berarti sekitar 0,441 meter. Nah, untuk R2-nya, setengah dikali 9,8. Nah, coba lihat R2-nya. R2-nya bergerak pada T yang ditanya itu jarak yang ditempuh batu tersebut pada T 0,3 second. Tapi batu yang kedua ini, masa yang kedua ini bergerak dimulai dari 0,1 second. Berarti batu ini jatuh selama 0,2 second. Karena 0,3 dikurang 0,1. Itu ya, T akhir dikurang T awal. Ini kuadrat berarti sama dengan setengah kali 9,8 dikali 0,2. Itu sekitar 0,196 meter. Nah, kita sudah dapatkan R1, R2-nya. Sekarang kita tentukan R pusat masanya. Karena yang ditanya pusat massa dari kedua batu itu pada T sama dengan 0,3 second. Untuk menentukan pusat massanya pada T sama dengan 0,3 second, berarti kita tuliskan RPM pada T sama dengan 0,3 second. Nah, hal ini bisa kita dapatkan dari RPM itu sama dengan 1/M, sigma I sama dengan N, I sama dengan 1 sampai dengan N, MI dikali RI. Ini berarti sama dengan M1 R1 ditambah M2 R2 plus dibagi M1 plus M2. Nah, ini kita sederhanakan. M1 tadi berarti M. R1 itu sekitar 0,441 ditambah M2. M2 itu 2M karena dia memiliki massa 2 kali lebih besar daripada M1. R2 itu 0,196 dibagi M1 tadi M ditambah 2M. Nah, ini kita dapatkan sekitar 0,833 M dibagi dengan 3M. Itu sekitar 0,277. Nah, berarti posisi jarak pusat massanya itu ada di sekitar 0,277 meter. Nah, sekarang tadi ditanya yang bagian A itu merupakan pusat massanya. Yang selanjutnya yang ditanya itu, berapa cepat pusat massa dari sistem dua batu tersebut bergerak pada waktu itu? Nah, untuk yang B, kamu bisa coba cari sendiri ya. Ini bisa dicari dan bisa ditambahkan dalam bukti belajarnya. Untuk yang B, kamu cari sendiri dan tambahkan pada bukti belajar. Selanjutnya, untuk sistem benda kontinu, yang berarti kumpulan benda, titik yang sangat banyak.
Jadi kumpulan benda titik yang sangat banyak. Untuk menentukan daripada pusat masanya itu kita dapat menggunakan persamaan yang ini. Jadi RPM itu sama dengan, ini masih yang tadi, 1/m sigma daripada RIMI. Nah, karena kumpulan benda titik yang sangat banyak, maka RPM itu sama dengan integral daripada RDM dibagi dengan integral daripada DM. Ini akan sama dengan 1/m integral daripada RDM. Nah, untuk batang dengan rapat massa lambda, gitu ya, dengan rapat massanya itu adalah lambda, jadi kita bisa tentukan DM itu akan sama dengan lambda dx. Sehingga posisi pusat massa batang tersebut kita dapat rumuskan dengan XPM sama dengan integral XDM dibagi dengan integral DM. Untuk contoh soal pusat massa pada benda kontinu, pada slide kamu ada contoh 1 dan juga contoh 2. Ini bisa dikerjakan dan boleh ditambahkan pada submit bukti belajarnya. Oke, demikian untuk pertemuan kita mengenai titik pusat massa. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya.